semuanya sudah hadir. Sini baru berapa ya? 20 kurang 2 ya? Tes bentar. Iya Pak, kurang 2 Pak. Oke, baik, sambil kalau di apa namanya? Di e-learning sebenarnya sudah lengkap ya, mungkin nggak tahu juga nih, kurang 2 apakah ada kendala atau bagaimana. Oke, baik, untuk hari ini kita akan membahas tentang, jadi kalau kemarin terakhir itu Anda masih berlatihan gimana minggu lalu ya, tentang bekerja dengan file dan exception handling atau penanganan kesalahan. Nanti kalau exception handling akan kita bahas lebih lengkap nanti di semester kedua ya. Nah, untuk mulai pertemuan yang ke-13 ini saya akan coba mengenalkan kepada yang ada di luaran yang bisa dipakai atau bisa kita lengkapi pada Python kita, terutama library atau package ya, yang berkaitan dengan penggunaannya dalam bidang data science ya, atau kalau profesinya nama data scientist ya. Salah satunya adalah dalam data science itu adalah visualisasi data. Seringkali kalau data tersebut ditampilkan dalam bentuk tabel angka-angka itu kurang menarik ya, atau bahkan mungkin susah dibaca. Nah, langkah baiknya data tersebut ya diolah, kemudian ditampilkan dengan visualisasi yang cukup menarik dan mudah dipahami, sehingga kita bisa melakukan analisa atau bisa menarik informasi apa yang ada dalam data tersebut. Nah, itu adalah salah satu teknik visualisasi data. Jadi data yang berupa angka-angka bisa kita olah, kita buat grafik atau kurva ya. Nah, nanti di latihan atau di materi kuliah kita hari ini adalah kita akan mencoba menggunakan ya beberapa library yang dapat digunakan untuk melakukan visualisasi data. Nah, kalau Anda lihat di e-learning ya, itu sudah saya sertakan video tutorial tentang penggunaan package ya atau modul yang berkaitan dengan visualisasi data, yaitu matplotlib ya. Jadi mat itu matematik, plot itu menggambar, plotting ya, library. Jadi biasanya matplotlib adalah sebuah library yang digunakan untuk menggambar grafik ya dari data angka numerik ya, sehingga tampilannya menjadi lebih informatif dan mudah dibaca atau dianalisa. Cuma memang sayangnya package ya matplotlib tersebut ya, kalau Anda sebentar saya share ini dulu ya supaya bisa dilihat. Kayaknya cukup berat, saya videonya saya ini dulu ya supaya nggak terlalu berat. Jadi saat ini kalau Anda searching atau Anda telusuri salah satu profesi atau pekerjaan yang sangat diperlukan di berbagai macam bidang ya, terutama di era serba terkoneksi saat ini, di mana data itu begitu melimpah, begitu banyak sehingga ada istilah namanya big data ya, dan setiap saat itu kita bisa diperoleh. Maka kita perlu seseorang yang memiliki kemampuan atau keahlian pengolahan data, atau profesinya itu adalah sebagai data scientist ya. Memang ada beberapa macam, ada data scientist, ada juga data engineer ya.
Ya, sudah hampir-hampir mirip ya. Intinya adalah tugas mereka adalah bagaimana mengelola atau mengolah data yang begitu besar dan begitu banyak itu menjadi sesuatu yang menjadi sesuatu yang bermanfaat atau menjadi sesuatu yang informatif ya, sehingga mudah dipahami dan mudah dibaca. Nah, Python salah satu bahasa pemrograman yang sangat mendukung ya implementasi dalam bidang data science. Salah satunya adalah visualisasi data. Ya. Jadi di sini nanti kita mulai coba beberapa contoh ya latihan. Nah, kalau di e-learning sudah saya sertakan sebuah playlist ya tentang bagaimana belajar Matplotlib. Itu sebuah modul atau package ya di Python yang digunakan untuk membuat atau memvisualisasikan data. Jadi kalau Anda menggunakan Python standar itu bisa ya ditambahkan. Jadi kalau yang paling gampang itu mengeceknya apakah sudah ada library-nya atau belum ya. Itu tinggal kita kasih perintah import misalnya matplotlib. Nah, kalau perintah import matplotlib kemudian di enter tidak muncul error, berarti package atau library tersebut sudah ada. Gitu ya. Tetapi kalau misalnya belum ada, itu kita harus tambahkan dulu. Yaitu melalui command prompt ya atau CMD di sistem operasi Windows Anda masing-masing. Di sini saya mungkin lupa juga ini dari video pertama sampai video berapa ya. Itu dari mulai instalasi sampai ya ini membuat grafik semuanya ya. Gitu ya. Bisa membuat legend atau subuh X subuh Y dikasih judul dan sebagainya. Tapi apa namanya itu kalau cara manual ya apa namanya penambahan library-nya itu kalau di Python menggunakan instalaturnya adalah pip ya Python installation package. Jadi biasanya perintahnya kalau di CMD itu pip ya install nama package-nya apa. Jadi misalnya kalau matplotlib berarti pip install matplotlib gitu. Nanti tinggal di enter, nanti memang Anda harus apa namanya terkoneksi dengan internet ya. Nanti akan dia mendownload sendiri, akan diinstal. Setelah selesai nanti tadi tinggal dicek tadi menggunakan perintah import matplotlib misalnya. Kalau di enter tidak ada error berarti sudah terinstall dengan baik. Dan mungkin beberapa package yang lain ya, ada matplotlib, ada pplot dan sebagainya. Di sini kalau sini ada dua ya, matplotlib dan pplot. Tetapi ada yang cara yang lebih mudah ya. Bagaimana kita tanpa atau tidak perlu menginstal atau menambahkan package tambahan tadi, yaitu kalau Anda misalnya pertama menggunakan Anaconda. Nah, Anaconda ini adalah salah satu ide ya atau integrated development environment untuk Python yang library-nya sudah sangat lengkap ya, terutama kalau kita mau menekuni bidang data science. Jadi matplotlib, pyplot, kemudian pandas dan sebagainya, condas itu sudah ada semua. Cuma memang aplikasinya cukup besar, mungkin Anda ada di beberapa Anda yang menggunakan itu ya. Itu cukup mudah ya kalau sudah ada itu. Tapi memang perlu spek komputer cukup tinggi karena filenya cukup besar ya, sehingga kalau tidak speknya tinggi itu jalannya lambat gitu. Itu alternatif yang pertama. Kalau yang kedua itu kita bisa menggunakan Jupyter Notebook. Di Jupyter Notebook pun khusus terutama untuk bidang data science ya, library Python sudah cukup lengkap. Kita tidak usah menambahkannya lagi. Dan Jupyter Notebook ini bisa diakses secara
online ya di web browser ya, tinggal Anda ketik di misalnya di Google Jupyter Notebook, nanti dia akan masuk ke dalam situsnya. Nah, di situ bisa kita langsung ketikkan perintahnya. Atau kalau Anda atau misalnya kalau kita menggunakan Visual Studio Code ya, itu juga bisa kita tambahkan ekstensi Jupyter Notebook. Jadi yang macam-macam ya, itu misalnya sebentar saya tampilkan dulu. Jadi kalau mungkin jadi Anda memang biasanya kalau saat ini kebanyakan developer aplikasi atau programmer itu menggunakan Visual Studio Code ya, karena memang tools ini sangat berguna ya, dan dia bisa mengenali berbagai macam bahasa pemrograman karena ada fasilitas untuk menambahkan pluginnya. Nah, jadi kalau Anda punya Visual Studio Code itu ya, itu tinggal kita tambahkan ekstensinya atau pluginnya gitu ya. Jadi ini contoh nanti jadi memang kalau Jupyter Notebook itu modelnya seperti ini. Oh ini jadi ini dia pakai Matplotlib ya, package-nya, di mana di dalam Matplotlib itu ada fungsi pyplot. Ini menggunakan notasi titik, berarti pyplot ini ada di dalam Matplotlib. Kemudian supaya tidak terlalu panjang, ini kan panjang ya, karena nanti kalau ini digunakan di di codingan berikutnya itu terlalu panjang, khawatirnya karena ditulis secara manual itu salah ketik ya. Jadi di sini disingkat misalnya menjadi PLT. Singkatnya terserah kita ya, yang penting dia mewakili apa yang disingkat ini gitu ya. Misalnya kalau matplotlib.pyplot itu kita singkat PLT. Sehingga di script berikutnya cukup ditulis PLT saja. Seperti ini. Jadi kalau tidak menggunakan S tadi, ini harus ditulis lengkap. Misalnya matplotlib.pyplot scatter gitu ya. Gitu. Ini tampilan. Nah, ini bagaimana cara menambahkan supaya di Visual Studio Code kita bisa merunning Jupyter Notebook. Jadi kalau sebetulnya sama aja ya. Kalau di Python itu kan filenya ekstensinya .py ya. Kalau di Jupyter Notebook itu ekstensinya IPYNB atau IPY. Tapi sebenarnya ini pun file ini kalau dibuka di Python text editor Python standar itu bisa juga gitu ya. Bisa juga. Cuma memang kalau di Jupyter Notebook itu modelnya seperti ini. Jadi ini per baris seperti ini ya. Tapi sebelum kita bahas ini, untuk menambahkan ekstensi atau plugin Jupyter Notebook, Anda bisa masuk ke sini ya di extension gitu ya. Misalnya kalau punya saya ini sudah terinstall ya, nanti ada listnya di sini di bawah sini. Apa saja yang sudah terinstall. Misalnya kalau yang berkaitan dengan Jupyter itu adalah Nah, di sini ya. Saya pakai Jupyter ini. Atau sebenarnya salah satu aja ya. Misalnya kalau Anda tinggal cari di sini ya, Jupyter Notebook. Nah, ini misalnya punya saya, sini sudah kalau diklik ini sudah terinstall ya. Jadi ini adalah ada dua package. Ya biasanya sih yang paling atas ya, yang muncul paling atas itu biasanya banyak dipakai orang. Jadi bisa kita gunakan gitu ya.
Atau bisa juga Visual Studio Code Jupyter Notebook preview juga bisa, itu sama aja ya. Ini kalau kita lihat di previewnya, jadi ini adalah ekstensi untuk Visual Studio Code yang menyediakan basic notebook support for language kernel yang disupport oleh Jupyter Notebook gitu ya. Jadi ini adalah untuk supaya dia bisa ya ini ya apa namanya, nanti tampilnya seperti ini ya. Jadi kalau misalnya sudah diinstal ya satu aja boleh, ya, terserah salah satu aja. Nah kemudian kalau ini saya tadi sudah ada ya sebentar. Jadi kalau misalnya saya close dulu deh, misalnya kita buat ini baru ya. Ini kita tutup dulu. Close folder. Jangan lupa ekstensinya IPYNB. IPYNB. Jadi IPython Jupyter Notebook gitu ya. Nah, sekarang misalnya kita buat ini deh di sini. Kita buat folder baru ya. Bisa kita buat folder baru di ya. Nah, ini foldernya. Atau bisa dari Windows Explorer Anda buat folder baru, nanti dibuka di sini. Kita tambahkan file baru misalnya. Oke, sebentar. Ya. Kita buat foldernya di sini. latihan.ipynb. Satu harusnya ya. Nah, dia nanti kalau sudah diinstal extensionnya atau pluginnya, dia langsung bisa mengenali ya. Sebentar lagi proses. Proses. Nah, jadi dia perbagian seperti ini ya. Gitu loh. Jadi misalnya tadi ini bisa langsung atau bisa juga satu baris ini putaran ya. Kalau kita lihat di sini pilihannya di debug
atau bisa juga di sini. Ya, run by line. Ini misalnya di atasnya sudah ada misalnya tulisan atau perintah baru atau di bawahnya. Jadi misalnya kalau ini supaya ngecek aja ya apakah matplotlibnya itu dengan ini sudah apa namanya sudah terinstall dengan baik atau tidak gitu ya. Jadi kalau dia tidak muncul error, ya, jadi misalnya kalau mau nambah nih ya split cell, sebentar aku jadi ke atas. Ya, jadi biasanya kalau sudah dieksekusi per baris nanti muncul di bawahnya sel baru gitu ya. Sehingga nanti modelnya seperti tadi. Sudah lama banget ya. Atau kalau kita lihat di, saya belum lihat di videonya ya. Coba sebentar, saya coba kita lihat dulu ya. Kalau di videonya itu proses instalasinya seperti apa? Coba saya lihat dulu ya. Internetnya cukup lambat ya. Oke. Belajar di Math belum kesini, alangkahnya kalian tutorial dulu di NumPy ya untuk belajar gimana caranya untuk melakukan operasi matematika. Oke, yang matriks ya di NumPy. Lalu kalau belum tahu tentang Python-nya, silahkan kalian buka tutorial playlist-nya, ada tentang Python di kelas terbuka ya.
Kita sekarang pakai Python seri 3. Oke, kita kan sekarang akan coba untuk menginstal matplotlibnya seperti apa gitu. Jadi di sini saya sudah punya terminal ya. Kalian kalau pakai Windows silahkan buka command prompt atau C ya. Dan di sini juga kalian Pak, ada share screen-nya, Pak. Lambat banget ya. Ya. Oh, ada ya, sebentar. Atau bisa Anda ini deh, coba di dan virtual environment-nya. Oke. Nah, sekarang jadi kita akan buat virtual environment ya. Berarti. Nggak jalannya videonya. Ya, itu kalian tinggal Python aja langsung sama ya. Oke. Jadi di sini ya, kita kalau mau bikin virtual environment ya, kalau di Windows itu pakai Python. Oke. Nah, kalau misalkan di Unix atau di Linux kalian kita pakainya Python 3, oke, pin ya, venv. Oke, itu artinya adalah virtual environment-nya, lalu kita kasih saya mau pakai nama env. Oke ya, kita enter. Nanti dia akan membuat virtual environment-nya gitu ya. Ini adalah folder virtual environment yang di sini. Oke, sudah di situ. Ini kalau saya buka, ini akan keluar env yang ada di dalam si env ini. Karena di dalam sini sebenarnya sudah ada Python-nya ya di sini di bin. Tuh, udah ada Python yang ada di dalam si env ini. Karena di dalam sini sebenarnya sudah ada Python-nya. Kalau misalkan kita mau pindah ya, itu kita pakai source. Oke, kita ambil env-nya, itu adalah si foldernya. Kalau misalkan kita mau pindah ya, itu kita pakai source ya, lalu activate env-nya, itu adalah si foldernya. Bentar, ini harus jangan pakai slash, pakai env aja, terus bin, ya, terus pakai slash, pakai env suaranya menggema, Pak. Ya, terus Iya, karena mic saya juga bunyi soalnya. Sebentar, coba kalau di sini coba saya buka dulu di sini ya, sebentar. Coba saya cari dulu di sebentar lagi. Oke, akan masuk situ. Nah, kalau kalian ada di apakah di appendix-nya ada nggak ya? Oke, sebentar. Oh ya, memang di ebook ini dia pakai, sebentar saya share dulu ya, Anaconda ya. Jadi di sini dia pakai Anaconda. Ini ya. Jadi memang
Sebenarnya bisa ya, kayak tadi saya pakai jadi kalau misalnya plugin atau gini, coba kalau Anda bentar saya share dulu ya. Menggunakan Jupyter Notebook di di Visual Studio Code. Berat banget ya, sebentar. Atau gini ya, bisa juga is open source project that okay.
Oke. Nah, memang ada banyak cara sih sebetulnya ya. Jadi agak sedikit sini sebentar Pythonnya pakainya. Atau pakai cara manual sebentar. Coba saya cari di sini ya. Dan materinya cukup banyak. Oke, sebentar. Si proses. Nah, kalau secara manual ya, sebentar saya tampilkan dulu. Kalau kita menggunakan misalnya Python standar, Python Response. Ya, sudah tampil ya? Tampil belum? Belum tampil sih.
Jadi untuk menambahkan package matplotlib itu kita bisa menggunakan atau melakukan seperti ini ya. Sebetulnya sih Anda masuk ke command prompt ya, command prompt atau CMD ya. Lalu ketikkan saja pip ya, install matplotlib. Jadi pip itu adalah salah satu modul yang biasa digunakan untuk Python menginstal package atau library. Jadi pip itu Python installation package. Jadi sebenarnya perintahnya bisa lengkap seperti ini ya. Kalau ini berarti user nama dari laptop atau perangkat PC kita masing-masing. Atau sebenarnya bisa langsung ya, perintahnya pip install matplotlib. Kalau Anda pakai Linux, biasanya karena kita pakai di Linux sudah ada Python 2 dan 3 ya. Jadi perintahnya adalah Python 3 pip install matplotlib. Ya. Coba saya share dulu ya, saya share dulu. Nah, jadi Anda buka command prompt. Jadi tinggal ketik ya. Udah keluar belum sih? Belum ya. Oh, ini udah. Ya, dibuka. Misalnya kalau saya langsung aja di sini bisa. Karena sudah dibuat bahwa Python-nya itu bisa diakses dimanapun ya. Tinggal ketik pip install matplotlib ya. Nah, karena kalau punya saya sudah ada ya. Ya. Matplotlib satisfied sudah ada. Nah, jadi ini perintahnya. Kemudian untuk mengeceknya apakah sudah terinstall atau belum, kita kasih perintah Python. Ya, nanti masuk ke Python shell. Nah, kita kasih perintah import matplotlib. Kalau tidak ada tidak ada error, maka matplotlib-nya sudah terinstall dengan baik. Nah, jadi ini tanpa pesan error, gitu ya. Nah, jadi ini diinstal dulu, kemudian dicek. Nah, untuk berikutnya adalah ya tinggal kita buka, bisa di Visual Studio Code, bisa di Python di text editor Python ya. Kalau muncul seperti ini, berarti pip-nya itu artinya ada versi pip yang terbaru ya. Jadi kalau punya saya berarti pip-nya versi 21.3.1 21.4, sedangkan versi terbaru 21.3.1. Boleh di-upgrade, boleh tidak. Ya, tidak. Kalau mau di-upgrade, ya ini perintah sudah ada nih. Bisa pip install upgrade pip gitu ya. Nah, coba isi dulu deh ya, ke sini dulu. Sampai matplotlib-nya terinstall dengan baik.
Nanti bisa pakai Visual Studio Code. Oh, nampi juga ya. Coba. Code shell, sorry. Oke. Sebenarnya bisa di apa namanya, bisa di ini sih. Ini kayaknya harus di restart.
Wah, sekali. Di area ini piston berapa? Nah, ini kalau kita buka di sekali. Sebentar. Piston.
Ush. Oh, sebentar. Oke, kita buat folder dulu ya. Sebentar. Banget ini. Keluar nggak? Oke, keyboard. Cipai. Kira ada outputnya ya.
Oke, kita telusuri dulu sebentar. Ini kalau kita perhatikan, tadi pertama saya sudah install atau tambahkan matplotlib ya. Kemudian saya tulis codingannya di Python biasa. Muncul sebentar. Nah ini ya, jadi di situ ada matplotlib. Jadi kita menggunakan pyplot, kita singkat menjadi plt. Nah kemudian di bawah ada juga library seaborn dan numpy. Di mana seaborn disingkat SNS dan numpy disingkat np. Nah setelah di running ternyata dia muncul error bahwa seaborn-nya tidak dikenali. Nah, di situ muncul module not found error, no module name seaborn. Ya. Berarti masih kurang. Nah, kita install lagi pakai pip seaborn-nya. Jadi tadi mana ya? Ini masih belum selesai. Kayaknya setelah seaborn dia numpy ya, nggak ada tuh. Tapi kita lihat dulu ya. Jadi sama pip install seaborn ya. Tadi pertama adalah pip install matplotlib. Kemudian dicek, oke, matplotlib sudah jalan ya. Anda keluar dulu pakai kontrol atau pakai quit kolom tutup. Lalu install seaborn-nya. Nah, khawatir nanti nampinya juga bermasalah. Nanti kalau udah selesai, sama kasih perintah juga import pip install numpy ya. Karena kalau Python itu dia eksekusinya per baris, jadi tadi dicek dulu matplotlib-nya ada, oke, nggak ada masalah. Kemudian seaborn dicek ya, ternyata tidak ada, muncul error. Nanti kalau udah seaborn udah selesai, kemudian nanti baru yang nampinya sudah ada belum ya. Kalau memang ini nggak yakin karena mungkin baru ya, kita tambahkan saja sama perintahnya pip install numpy. Sebetulnya kalau untuk menambah Pak, pakai seaborn untuk apa lagi, Pak? atau menggambar grafik itu sudah cukup pakai matplotlib ya, plot. Jadi nanti olahan datanya nanti. Dan memang ini perlu koneksi internet ya, karena ketika menginstal itu dia langsung ya CPy, nah juga ada CPy, seaborn, apa namanya, mengekstraknya ya, menginstalnya. Installing collected packages yaitu CPy dan seaborn. Tinggal nanti setelah ini nampinya kita install ya. Meskipun kalau di Visual Studio Code itu sudah bisa juga kalau kita menggunakan Anaconda gitu. Menggunakan Jupyter Notebook. Itu nggak bisa ya, sebentar saya buka lagi tadi folder yang tadi.
Nah, ini sudah selesai. Ya, supaya yakin kita tambahkan lagi pip install numpy. Sebentar. Nah, udah ya, ke sini kalau saya nampi sudah ada. Nah, kita balik lagi ke sini sebentar. Ke mana tadi? Nah, ini kita running ulang. Mana? Run. Agak lama ya kalau di sini. Kalau belum muncul. Kalau sudah muncul berarti. Lama sekali. Tidak secepat. Dari kemana outputnya? Banget.
Action point. Oke, gini aja dah. Sebentar ya, mau apa juga ya. Kita masuk ke oh iya baru keluar. Bentar. Tadi saya share yang mana ya? Oke, jadi tadi kalau sudah saya ini dulu saya bilang dulu ya. Jadi kalau kita mulai dari menginstal Matplotlib, bagus dulu udah ya. Bentar. Nah ya. Jadi menginstal Matplotlib di sini, pip install Matplotlib itu package yang pertama. Bisa dicek misalnya pakai ini perintah Python masuk ke Python shell, kasih perintah import, tidak ada masalah, ya tidak pesan error berarti sudah terinstall. Kemudian kasih perintah quit, ini quit kurva tutup ya atau Ctrl Z. Kemudian kita install lagi Seaborn, pip install Seaborn. Kemudian install lagi nampinya. Nah itu. Nah kemudian baru kita buat codingannya. Jadi di sini saya kasih ya pertama adalah Matplotlib, kemudian pip install Seaborn, pip install nampy ya. Nah, kemudian bisa pakai text editor Python standar ya, yang ini. Belum muncul ya. Keluar sebentar. Nah ini ya, sebentar saya kecilin dulu deh supaya tidak format. Windows. Hmm. Udah lambat banget laptop saya.
Jadi ada 3 modul atau 3 package yang diimport ya. Oh sebentar, saya kecilin dulu. Ya ini ya. Jadi setelah ketiga modul tadi diinstal itu Mat, Plotly, Seaborn, NumPy. Saya punya data, ya 2 buah data yang direpresentasikan ke dalam sebuah list, yaitu temperatur, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 item. Kemudian sales ya, iya sama 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, akan kita buat sebuah grafik ya, kaitan antara sales penjualan dengan temperatur. Nah, di sini kita gunakan library dari PyPlot, yaitu scatter. Ini jenis grafiknya nanti berupa scatter itu titik-titik ya. Itu yang mengkombinasikan antara temperatur dengan sales. Jadi misalnya nanti sumbu X-nya, sumbu mendata adalah temperaturnya, kemudian sumbu Y atau sumbu vertikalnya adalah penjualannya. Jadi jumlah penjualan, ya banyak penjualan terhadap suhu gitu ya, atau temperatur. Di mana nanti scatternya dikasih warna merah. Kemudian setelah digambarkan di plot, itu kita tampilkan atau show. Nah, nanti hasilnya akan muncul grafik. Nggak bisa sekaligus ya. Grafiknya ada. Bentar. Oh ini deh. Nah ya, ini scatter, titik-titik. Jadi misalnya di suhu 12, itu penjualannya paling sedikit ya. Semakin panas ya, penjualnya semakin meningkat, terutama di ini di suhu 24, kurang lebih 22 sampai 24 ya, itu paling tinggi. Ini namanya plotnya scatter ya, seperti ini. Tapi ini masih belum belum informatif ya. Ini sumbu X itu apa? Maksudnya sih temperatur, ini adalah sales ya. Tapi ini belum ada. Nah, nanti di latihan berikutnya itu bisa kita berikan legenda ya, atau legend atau judul di masing-masing sumbu ini. Nah, untuk sekarang silakan dicoba dulu ya membuat grafik ini. Dengan terlebih dahulu tadi diinstal dulu beberapa package-nya, untuk kemudian nanti Anda coba di ini dulu ya, di Python standar dulu. Mapnya ini. Nah, ini ya, seperti ini. Sampai nanti ketika di running muncul grafiknya. Silahkan dicoba dulu ya. Jadi langkah pertama tadi sudah saya taruh di chat, instalasi
tiga package, Matplotlib, Seaborn, dan NumPy. Karena nanti ini masih belum ini ya, ini baru menggunakan sebenarnya Matplotlib ya. Kalau tanpa Seaborn dan NumPy pun sudah bisa ya, grafiknya langsung muncul sebetulnya. Jadi misalnya kalau tadi grafiknya dihapus ya, kita nggak pakai ini ya, misalnya komen. Nah, ya. Jadi memang ini baru sebatas menggunakan Matplotlib. Tapi kalau Anda mau sekalian install juga nggak masalah juga gitu ya. Nanti supaya nanti untuk yang berikutnya bisa jadi kalau meskipun tadi mana tadi kita tidak gunakan dua baris ini, hanya pakai Matplotlib itu sudah bisa jalan sebetulnya, sudah muncul grafiknya. Karena di sini belum menggunakan Seaborn ya dan NumPy. Nanti di contoh berikutnya kita gunakan dua modul ini atau dua package ini. Sekarang dicoba dulu ya sampai berhasil menampilkan grafik. Kalau ada kesulitan, silakan disampaikan di sini. Ya. Silakan. Grafik ini bisa disimpan. Oke, ada kesulitan barangkali? Silakan kalau mau disampaikan. Tapi yang jelas, ini untuk latihan pertama ini kita cukup ya menggunakan Matplotlib. Jadi kalau misalnya tadi bisa ya grafiknya masih bisa tampil. Tapi kalau misalnya mau dilengkapi silahkan ya diinstal juga Seaborn dan NumPy. Coba silahkan Anda coba-coba dulu supaya dia bisa menampilkan grafik. Jadi dia grafiknya, sebentar saya sekalian ya. Boleh ya. Bisa dua. Ya, dulu deh. Nah, bisa jadi nanti
tadi kan datanya masih di dalam itu ya, masih di dalam kode programnya gitu ya. Tadi sudah data temperatur dan data sales atau penjualan. Nah, nanti bisa jadi kalau datanya sudah cukup besar, dia berupa sebuah file. Jadi kita harus melakukan misalnya membaca dari data yang berupa file tadi untuk kemudian dibuatkan grafiknya. Itu karena biasanya data ini cukup besar ya. Jadi kalau tadi kan masih sedikit kecil ya. Kalau data sudah ribuan itu pasti dia tersimpan ke dalam format tertentu, jadi dalam sebuah file.